like a Hellcat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ardian JST. Di video kali ini saya tidak lagi podcast guys, tapi di video kali ini saya akan memaparkan beberapa, bukan materi, tapi beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Karena video kali ini merupakan video yang cukup unik. Karena apa? Karena saya ditantang guys sama seseorang untuk Ardian, bisa nggak memaparkan motivasi nih buat orang lain. Saya sendiri kan bergerak di bidang kekreatifan, bagaimana berbisnis dan kreatif itu seperti apa. Jadi saya ditantang nih, yang namanya harga diri ya harus terima gitu kan. Oke, jangan lupa sebelum saya memaparkan nih, jangan lupa dulu guys di subscribe dulu dan klik tombol loncengnya, dan silakan bagikan video ini jika kalian suka, dan komen dulu di kolom komentar yang sebaik-baiknya guys ya. Dan pada video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kekreatifan. Tapi sebelumnya kita semua tahu bahwa kita hidup di zaman yang modern. Kita mengetahui bahwa zaman itu selalu berkembang dari pada tahun 70, 80, 90 sampai sekarang tahun 2000-an, yaitu 2020 sangat berkembang pesat yang namanya era globalisasi. Coba kita berpikir secara logika kita bahwa kakek kita yang sekitar tahun 70-an itu bermimpi. Beliau itu ingin bekerja di gedung yang bagus, gedung yang besar sampai dia pensiun. Seiring berjalannya waktu lagi, ayah kita di tahun 90-an, beliau itu ingin bekerja pada perkantoran dari jam 8 sampai jam 5 sore atau 8 jam per hari. Nah, kalau kita di zaman yang sekarang ini berbeda lagi kawan-kawan. Kenapa? Kita kan ingin bekerja, oke lah 8 jam sampai jam 5 kita ingin bekerja, tapi kita faktanya ada, realisasinya adalah kita tidak ingin bekerja di satu tempat. Ayo kita buktikan, tidak ada remaja yang ingin bekerja di dalam satu tempat, pasti monoton dan bosan. Itu merupakan hal-hal yang fakta dan realita yang sudah ditemukan pada zaman yang sekarang. Bekerja tanpa berbisnis itu memang sangat kurang rasanya. Karena bisnis bukan bisnis itu, kebanyakan orang berpikir bahwa bisnis itu adalah sampingan. Saya tidak sepakat dengan kata-kata seperti itu. Bisnis ini adalah harga diri. Bahkan Anda mendapatkan profit dari bisnis itu lebih besar daripada berapa gaji Anda sebagai karyawan. Maka saya memiliki prinsip bahwa berbisnis itu lebih elegan daripada bekerja sebagai seorang karyawan. Bekerja, Anda hanya mendapatkan gaji per bulan dan menghabiskan uang itu dalam jangka waktu 1 bulan, bahkan kurang. Coba kalian pikirkan, kalau kalian berbisnis, maka sampai anak cucu kalian bisa menikmati apa yang ada dalam bisnis kalian itu. Baik, saya diminta untuk memaparkan tentang kekreatifan karena saya adalah pemuda yang berhobi berbisnis, ya bukan pembisnis. Saya belum jadi pembisnis yang hebat, cuman saya menaruh hobi dalam bisnis. Karena setiap pekerjaan itu harus memang dilandasi dengan keinginan yang kuat. Percuma juga toh kalau kita ingin berbisnis cuman kita tidak ada keinginan, itu ya percuma saja walaupun kita memiliki dan menguasai banyak materi. Jadi dalam bisnis yang sangat penting itu adalah keinginan dan juga kekreatifan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang kekreatifan. Ada 6 konsep guys, ada 6 konsep kekreatifan yang ini sangat perlu kita kuasai teman-teman. Yang pertama adalah bukan hanya fungsi tetapi juga desain. Apa yang dimaksud dengan kata-kata saya ini adalah, pertama, bukan hanya fungsi tetapi juga desain. Artinya adalah kita jangan monoton untuk menciptakan produk-produk fungsional, tapi bagaimana cara kita bermarkup barang tersebut untuk mendesainnya sehingga, seperti contoh adalah kursi atau meja teman-teman. Kursi fungsinya adalah tempat kita duduk, tetapi coba kita desain dengan semenarik mungkin, kita buat markupnya, maka kursi itu akan memiliki jumlah harga yang lebih fantastis dibandingkan kursi yang biasa-biasa saja. Itulah yang saya maksud dengan desain.
bukan hanya fungsi, tetapi juga desain. Kekreatifan yang kedua adalah bukan hanya argumen, tetapi juga cerita. Pada zaman sekarang kita dibanjiri oleh argumentasi dari setiap perusahaan. Bagaimana si A mengargumentasikan pendapatnya, si B mengargumentasikan pendapatnya. Kalau menurut saya pribadi atau prinsip saya pribadi itu cukup berargumen. Karena apa? Argumentasi itu sangat bagus kawan-kawan. Cuman di era yang sekarang, di era kekreatifan atau di dalam dunia bisnis, tergantung, beberapa orang akan menghargai Anda, akan menghargai argumen Anda, tapi beberapa orang juga akan mengabaikan apa yang Anda argumentasikan itu. Nah, jadi menurut saya adalah buatlah cerita. Jadi bukan hanya argumen tapi cerita. Bagaimana kesadaran di dalam diri kita untuk menciptakan cerita sehingga orang yang mulutnya selalu ingin berargumentasi, pecahkan dia dengan cerita yang Anda miliki, pengalaman hidup Anda tentang keberhasilan Anda akan membuat mereka yang berargumen bertepuk tangan. Kemudian yang ketiga adalah bukan hanya logis tetapi juga simfoni. Kita terkadang berpikir secara logika. Bukan hanya logis tetapi juga empati. Apa yang saya maksud di sini? Kita kebanyakan kan dari zaman dulu itu berpikir dengan logika kita. Kalau di zaman sekarang, apalagi dalam bisnis yang mendahulukan kekreatifan atau mengandalkan kekreatifan itu, kita juga harus empati. Bagaimana cara kita menghargai, belajar menghargai, menghormati karya orang lain. Jangan mengira bahwa produk Anda adalah produk yang terbaik. Banyak sekali produk-produk yang lebih baik dari produk Anda. Maka kita harus berteman dengan kompetitor-kompetitor kita. Untuk apa? Ya untuk kita belajar sama dia, karena dia lebih senior daripada kita. Jangan gengsi belajar dengan pesaing, karena dari sana kita bisa mendapat ilmu. Itulah yang dimaksud dengan jangan berpikir dengan logika kita sendiri, tapi juga harus bisa berempati yang baik. Jangan hanya fokus, tetapi juga simfoni. Ini yang saya maksud adalah kita kebanyakan fokus, teman-teman. Kita fokus dalam suatu produk, kita harus buat ini, tanpa kita melupakan yang namanya simfoni. Simfoni merupakan melihat bagaimana besar wawasan kita, bagaimana besar potensi yang ada di depan kita itu, sehingga kefokusan kita bisa kita kolaborasikan dengan simfoni ini. Nah, sehingga nanti simfoni inilah yang akan membuat produk kita, melatar belakangi produk kita sehingga akan laku keras di dunia pemasaran. Kemudian adalah jangan hanya serius tetapi juga bercanda. Nah, ini teman-teman, saya sangat sepakat dengan kalimat yang satu ini. Jangan hanya serius tetapi juga bercanda. Dulu kita dituntut untuk kerja serius. Mungkin sampai saat ini kita dituntut untuk kerja serius. Saya sepakat, oke lah kita serius, tapi di dalam bisnis kita juga memerlukan yang namanya bercanda gurau. Karena kenapa? Ide yang baik atau usulan yang baik akan muncul di otak kiri kita. Kita berpikir, kita ingin berkreatif, kita ingin berkarya. Ingat, kita mengasah otak kiri kita. Bagaimana cara kita berkreatif, melihat potensi apa yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah prestasi. Nah, itu dari sana kita bisa melihat, mengasah otak kiri kita, sehingga bagaimana cara merilekskan dan mendapatkan ilmu, bisa melihat potensi itu rileks. Kita berpikir tapi sambil kita bermain, rileks. Mungkin teman-teman sering mendengar bahwa banyak orang nongkrong tetapi mereka juga kerja. Nah, bagaimana sih caranya orang nongkrong tapi kerja? Ya begitu. Contoh yang penting adalah di dunia ini perusahaan Google. Perusahaan Google ini kemarin viral dan terkenal bahwa perusahaan Google ini menyediakan tempat bermain untuk karyawannya. Bayangkan, Google saja menyediakan tempat bermain untuk karyawannya. Nah, jadi menurut saya itu relaksasi itu sangat penting. Kecuali jangan hanya fokus, tapi nikmati waktu Anda, luangkan waktu Anda untuk rileks. Kemudian adalah yang terakhir, jangan hanya akumulasi tetapi juga makna. Apa yang dimaksud?
Terkadang kita mendapatkan gaji, mendapatkan profit, keuntungan, kemudian kita beli mobil lah, buat rumah lah, atau koleksi-koleksi barang mewah lah. Nah, ini merupakan hal yang mungkin bisa kita stop dulu. Karena apa? Kita harus membuat makna sehingga apa yang kita hasilkan, income kita, profit kita itu bisa kita bagikan untuk kebutuhan atau kegiatan sosial, sehingga apa yang dari hasil kita itu bisa bermakna dan membangkitkan ekonomi orang lain. Nah, mungkin beberapa hal tersebut yang tadinya saya sampaikan, mohon maaf jika bicara saya masih agak logat atau apalah karena saya belum ada persiapan sama sekali, guys. Karena teman saya tadinya meminta saya menjelaskan tentang bagaimana sih kamu itu berbisnis dan berkreatif katanya. Ya udah, ini saya sampaikan merupakan bakal-bakal saya di dalam berbisnis dan kreatif. Tapi mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan, silahkan kritik saya di kolom komentar, karena jujur karena saya belum ada persiapan sama sekali ini. Saya belum juga belajar lagi. Dan untuk kalian yang sedang belajar, jangan sampai menyerah ya, terus semangat walaupun kondisi COVID yang mungkin masih ya, mungkin kalau menurut hukum negara mungkin kita belum dikasih terlalu bebas, mungkin ya, ikuti saja protokol kesehatan. Kita berdoa semoga kita new normal, betul-betul new normal, dan pariwisata bisa launching lagi, teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Saya ingin menyampaikan salam kepada sahabat-sahabat saya yang ada di UT, para rektor, dosen, dan para tutor. Semoga kita bisa belajar lebih baik lagi, dan juga rekan-rekan mahasiswa saya, rekan-rekan teman-teman saya yang ada di SMK, SMA. Semoga kita bisa join berbisnis, hidupkan bisnis Anda. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa gaji Anda dalam berkaryawan itu 1 bulan hanya mencukupi Anda hidup selama 1 bulan. Kalau Anda ingin mencukupi hidup, jadilah karyawan. Tapi kalau Anda ingin menghidupi orang lain dan diri Anda, maka jadilah pembisnis. See you next time. Thanks for watching. I love you all. Never give up. Bye bye. Jangan lupa di subscribe.